Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul The Follower. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang wanita yang merupakan seorang penyanyi terkenal bernama Chelsea. Chelsea mempunyai seorang manajer bernama Ashley yang selalu menemaninya di setiap kegiatannya. Dan saat ini Chelsea sedang bersiap menggelar konser terakhirnya sebelum memulai kehidupan barunya, yaitu menjadi seorang ibu karena Chelsea tengah hamil 5 bulan atas pernikahannya dengan Dylan. Namun nampaknya Ashley tidak setuju dengan keputusan Chelsea yang ingin vakum sejenak, apalagi Chelsea memiliki banyak fans yang sangat amat mengidolakannya. Chelsea mencoba menenangkan Ashley dengan mengatakan bahwa dirinya nanti akan merilis album baru. Namun Chelsea tidak dapat memastikannya kapan album baru itu akan dirilis. Hal itu karena prioritasnya saat ini lebih kepada keluarga kecilnya. Yang tak lama, konser pun dimulai yang dipenuhi oleh fans yang menonton Chelsea. Singkat waktu di akhir konsernya, Chelsea mengatakan kepada fansnya bahwa setelah konser ini dirinya ingin vakum sejenak dalam bermusik. Yang nampaknya para fansnya dapat menerima keputusan Chelsea yang ingin vakum. Lalu ketika Chelsea hendak meninggalkan lokasi konser, ada seorang fans pria yang mengejarnya. Yang diketahui pria itu bernama Frank. Beruntung Chelsea menanggapi pria itu dengan memberikan sebuah pelukan. Di sana Frank mengaku dirinya sangat mengidolakan Chelsea, bahkan menjadi admin fanbase-nya. Frank juga mengatakan berniat membuat autobiografinya Chelsea. Mendengar itu, Chelsea pun mengizinkan Frank untuk membuatkannya. Lalu dari sana Chelsea dan Ashley menuju ke bandara untuk pergi menemui Dylan, di mana Chelsea dan Ashley terbang bersama 3 kru pesawat, yaitu pilot, co-pilot, dan seorang pramugari bernama Evelyn. This is great for me, thank you. Okay. Di tengah penerbangannya, Chelsea tertidur yang tiba-tiba saja pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Sementara Dylan yang lagi tidur mendapat telepon yang menyuruhnya untuk menyetel berita di televisi, yaitu berita pesawat yang ditumpangi Chelsea mengalami kecelakaan yang menewaskan 3 orang, yaitu pilot, co-pilot, dan Ashley. Sedangkan Chelsea dan Evelyn belum diketahui nasib dan keberadaannya. Lantas Dylan datang ke lokasi kejadian untuk mengetahui perkembangan pencarian Chelsea, namun sayang Sheriff mengatakan belum ada tanda-tanda keberadaan Chelsea. Yang ternyata, Chelsea berhasil selamat dari kecelakaan itu. Akan tetapi ia tersadar dengan tangan yang dirantai, ditambah dengan kaki yang terluka cukup parah. Bahkan di dekatnya terdapat Evelyn yang juga dalam keadaan tangan dirantai. Namun anehnya Evelyn hanya memiliki sedikit luka goresan setelah mengalami kecelakaan itu. Di sana Chelsea mencoba menenangkan Evelyn yang histeris berteriak meminta tolong. Sementara di tempat lain Dylan meminta Sheriff untuk segera menemukan Chelsea karena dirinya sangat khawatir dengan keadaan Chelsea yang tengah hamil. Singkat waktu Chelsea terbangun dan tidak menemukan keberadaan Evelyn, sehingga ia berusaha membuka pintu dengan memanfaatkan rantainya yang panjang. Yang sayangnya pintu itu ternyata terkunci. Sedangkan Dylan yang begitu khawatir dengan Chelsea terus mencari keberadaannya walaupun hari sudah gelap. Hingga akhirnya Dylan sampai di sebuah rumah yang terbengkalai dan bertemu dengan Frank. Di sana Frank mengaku dirinya sebagai admin fanbase-nya Chelsea yang juga sedang mencari keberadaan Chelsea sama dengan Dylan. Di tempat lain tiba-tiba Evelyn datang dengan membawa minuman dan segera melepaskan rantai di tangannya Chelsea. Melihat itu tentu saja Chelsea keheranan dari mana Evelyn mendapatkan kunci itu. Namun Evelyn tidak menjawabnya, disusul dengan membantu Chelsea kembali ke atas tempat tidur. Evelyn yang mengatakan kalau rumah ini ternyata kosong tanpa ada seorang pun, membuat Chelsea segera mengajak Evelyn mencari bantuan karena dirinya sedang hamil. Namun Evelyn menolaknya dengan alasan kaki Chelsea yang terluka. Lalu tiba-tiba Evelyn menyanyikan salah satu lagunya Chelsea dan mengaku kalau dirinya mengidolakannya dari dulu.
Yang tak lama, terdengar seseorang datang sehingga Evelyn segera menemuinya. Kemudian ia kembali mengatakan kepada Chelsea kalau seseorang menemukan mereka dan orang itu akan pergi mencari bantuan untuk menolong mereka. Evelyn juga mengatakan kalau yang selamat dari kecelakaan itu hanyalah mereka berdua. Lalu Evelyn mulai membahas musiknya Chelsea, bahkan memberikan saran untuk tidak vakum dalam bermusik, serta mengomentari perubahan musiknya Chelsea yang sebelumnya penuh dengan gairah dan semangat, kini menjadi musik dan lirik yang dipenuhi dengan kesedihan. Yang padahal musik Chelsea dulu yang penuh semangat berhasil membuat Evelyn bangkit dari keterpurukan. Setelah itu Evelyn pergi untuk menunggu bantuan datang, namun bantuan itu tidak kunjung datang hingga pagi menjelang. Chelsea yang melihat Evelyn begitu menikmati berada di sana, mulai curiga kalau Evelyn lah yang telah melakukan semua ini kepada dirinya. Apalagi Evelyn selalu mencegah dirinya ketika ingin keluar kamar, yang akhirnya Evelyn mengaku bahwa dirinya sengaja melakukan semua ini, yaitu dengan alasan untuk menyelamatkan hidupnya Chelsea. Dan ternyata Evelyn sengaja melakukan penyamaran sebagai seorang pramugari. Di sana Evelyn mengatakan dirinya mendaftar sebagai fansnya Chelsea di situs fanbase dengan username Angel Twin. Lantas Chelsea memohon kepada Evelyn untuk membiarkan dirinya pergi dari sana. Namun Evelyn tidak membiarkan hal itu terjadi, bahkan meminta Chelsea menuruti semua yang diperintahkan dirinya. Please take me home. Anything happens to me, you and that baby. Di tempat lain, Dylan mendapat telepon dari sheriff memberitahukan ada seorang pria bernama Walter yang melapor mengaku dirinya melihat seorang wanita di dalam hutan. Dylan pun segera berangkat ke polsek dan berangkat bareng sheriff menemui Walter. Sesampainya di sana, Walter menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang wanita, di mana wanita itu pergi menuju sebuah rumah yang berada di seberang danau. Mereka pun segera pergi menuju rumah itu untuk melakukan pengecekan di setiap sudut rumah. Coming in. Namun sayang mereka tidak menemukan seorang pun yang berada di dalam rumah itu. Lalu mereka kembali ke polsek yang disambut dengan wartawan yang sudah berkumpul untuk mencari kabar terbaru tentang keberadaan Chelsea. Sementara di lain tempat, Evelyn menyuapi Chelsea sarapan bubur ayam yang gak diaduk. Setelah itu Chelsea bertanya bagaimana caranya Evelyn mengatur semua ini dengan pesawat yang penuh dengan resiko. Yang ternyata Evelyn sudah merencanakan semua ini dengan sangat amat matang. Di mana ketika terbang, Evelyn memasukkan obat bius ke dalam minuman, semua orang termasuk pilot dan co-pilot. Karena Evelyn merupakan seorang pilot sehingga ia dapat melakukan pendaratan pesawat dengan baik. Lalu setelah mendarat, Evelyn segera membakar pesawat itu, yang membuatnya seolah-olah mengalami kecelakaan yang menewaskan 3 orang. Singkat waktu, di hari ketiga hilangnya Chelsea, Dylan terus melakukan pencarian di tengah hutan, sedangkan Evelyn menjahit luka di kakinya Chelsea dengan tangan yang tetap dirantai. Sambil menjahit, Evelyn menceritakan tentang masa lalunya ketika ibunya membawa dirinya kabur dari sang ayah. Di mana waktu itu mereka bertiga tinggal di sebuah mobil dan hidup dengan sangat sengsara. Lalu keesokan paginya, Evelyn memandikan Chelsea dan menyiapkan sarapan untuknya. Bahkan Evelyn membuatkan kursi roda untuk Chelsea meskipun tangannya tetap dirantai. Dan hal itu, Chelsea manfaatkan untuk mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Dylan. Kemudian ketika mereka sedang sarapan, tiba-tiba ponsel Evelyn berbunyi, di mana hal itu membuat Evelyn keheranan karena tidak ada seorang pun yang mengetahui nomor ponselnya. Ternyata yang menelponnya adalah Dylan, dan Dylan memilih diam ketika Evelyn mengangkat teleponnya. Yang untungnya, Evelyn menganggap itu hanyalah salah sambung. Lalu Chelsea segera menghapus pesan yang dikirimnya kepada Dylan ketika Evelyn pergi mengambil minum. Gosh, I didn't really quite get it. Sementara Dylan segera melaporkan pesan yang didapatnya kepada sheriff dan memintanya untuk melacak pemilik dan lokasi nomor tersebut. Namun sayangnya sheriff mengatakan untuk melakukan itu, setidaknya membutuhkan waktu 1-2 hari. Kemudian ketika ingin pulang, Dylan bertemu dengan Frank yang mengatakan kalau pelakunya adalah Angel Twin.
karena Angel Twin sangat aktif di situs dan membeli semua merchandise-nya Chelsea. Sehingga Frank meminta izin untuk mengakses situs fanbase-nya Chelsea untuk mengetahui nama asli Angel Twin dan alamatnya. Akan tetapi Dylan tidak mengetahui password situs fanbase-nya Chelsea. Malam harinya Chelsea yang lagi tidur dikejutkan dengan Evelyn yang menyetel lagunya Chelsea dengan suara yang kencang. Di sana Evelyn meminta Chelsea melakukan koreografi yang dilakukannya pada lagu itu. Namun Chelsea menolaknya sehingga Evelyn meninggalkan Chelsea dengan lagu yang terus berputar sepanjang malam. Sementara Dylan yang lagi melihat-lihat foto Chelsea mulai mencurigai pelakunya adalah Evelyn. Karena Evelyn lah pramugari yang bertugas pada malam kecelakaan itu terjadi. Dylan pun menelpon Frank memintanya untuk mencari informasi mengenai Evelyn. Yang tak lama Frank memberitahukan Dylan bahwa dirinya sudah mendapatkan alamat rumahnya Evelyn. Dan mereka janjian untuk bertemu di sana sekarang juga. Pagi harinya Evelyn datang mematikan musik yang masih menyala, disusul membangunkan Chelsea dan memintanya melakukan koreografi yang sama dengan lagu itu. Namun karena kondisi Chelsea yang belum pulih, membuat Evelyn menyuruhnya untuk duduk. Lalu Evelyn menceritakan kisahnya waktu dirinya dan ibunya menonton konser Chelsea di New York. Di mana waktu itu mereka hanya mampu membeli satu tiket, sehingga sang ibu memilih menunggu Evelyn di luar hingga konser Chelsea usai. Namun sayang ketika konser usai, Evelyn tidak menemukan sang ibu, bahkan hingga saat ini Evelyn tidak mengetahui di mana keberadaannya. Evelyn mengaku hal itu membuat dirinya sangat terpuruk dan lagunya Chelsea berhasil membuatnya bangkit untuk melalui semua itu. Lalu tiba-tiba saja Evelyn menyuruh Chelsea meminum sesuatu yang akan membuatnya keguguran. Yang tentu saja Chelsea menolak karena akan membahayakan dirinya juga, serta Evelyn tidak akan bisa mendengar lagu yang sedang ia tulis. Mendengar hal itu Evelyn berhenti dan meminta Chelsea menyanyikan lagu terbarunya nanti. Yeah, it's in my head. Sementara Frank dan Dylan sudah sampai di apartemennya Evelyn. Mereka berdua segera masuk dalam dengan menjebol pintu yang terkunci. Lalu setelah berhasil masuk, mereka pun mencari informasi tentang Evelyn. Hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Lantas dari sana Dylan segera pergi menemui Sheriff dan menunjukkan foto Evelyn yang berbeda. Dan terkuaklah fakta kalau Evelyn yang sedang bersama dengan Chelsea saat ini bukanlah Evelyn yang asli. Karena yang asli tentu saja pasti ada badaknya. Di tempat lain, Evelyn sedang memakeover Chelsea untuk menyanyikan lagu terbarunya, yang padahal Chelsea berbohong kalau dirinya sedang menulis lagu baru. Namun Evelyn yang terus memaksanya membuat Chelsea beralasan kalau dirinya tidak dapat menyanyikannya tanpa gitar. Sehingga Evelyn pun menurutinya dengan pergi keluar untuk membeli gitar. Chelsea, why are you doing this? Sign it. That's okay. I'll tell you exactly what I need and you just bring it to me. Dan momen itu, Chelsea manfaatkan dengan berusaha melepaskan tangannya yang dirantai. Setelah berhasil, Chelsea berusaha kabur sejauh mungkin dari sana dengan kaki yang terluka, yang sayangnya bersamaan dengan Evelyn yang sedang menuju pulang. Sehingga pelarian Chelsea harus berhenti karena Evelyn mengetahuinya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sedangkan Dylan yang sedang memandangi foto USG teringat nama Blueberry, yang diketahui Blueberry merupakan nama calon anak mereka. Lantas Dylan menghubungi Frank untuk mencoba nama Blueberry sebagai password situs fanbase Chelsea. Dan benar saja Frank berhasil masuk ke dalam situs fanbase-nya. Lalu Frank mengecek transaksi yang dilakukan oleh Angel Twin, yang ternyata memiliki nama asli Monica Gordo dan Frank segera mencatat alamatnya. Yang artinya saat ini Monica Gordo sedang menyamar sebagai Evelyn yang merupakan pramugari. Kemudian Frank segera menuju ke alamat itu serta meminta Dylan untuk menyusulnya. Di lain tempat kini Chelsea dalam keadaan terikat ditambah dengan Monica yang mencabut salah satu giginya Chelsea. Yang tak lama, terdengar suara seseorang datang yang tak lain adalah Frank. Di sana Frank menyamar sebagai petugas perlindungan lingkungan agar dapat masuk ke dalam rumahnya Monica. Hal itu membuat Monica tidak punya pilihan selain membiarkan Frank masuk ke dalam rumah untuk mengecek isi rumahnya.
Akan tetapi setelah mengecek setiap ruangan rumahnya Monica, Frank tidak menemukan di mana keberadaan Chelsea. Sedangkan Chelsea yang kini sendirian pun berusaha melepaskan ikatan dirinya. Hingga akhirnya Frank mengatakan ingin mengecek gudang yang letaknya tidak jauh dari rumah itu. Namun Chelsea malah bersembunyi di balik pintu gudang ketika Frank memeriksanya. Lalu Frank pun pamit dan ketika sedang menelpon Dylan, tiba-tiba Frank. Dylan, I found her. setelah itu Monica kembali ke gudang dan saat itulah Chelsea memberikan perlawanan. Hingga akhirnya Chelsea berhasil menewaskan Monica dengan sebuah tang. Yang tak lama Dylan dan kepolisian datang, disusul dengan Chelsea mengatakan kalau Monica berada di dalam gudang. Namun sayang ketika Sheriff mengecek gudang, Monica sudah menghilang entah kabur kemana. Singkat waktu Chelsea menggelar konser dengan merilis lagu terbarunya, di mana lagu itu ia persembahkan untuk Frank, Ashley, dan juga Blueberry. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.